Selamat datang Sobat Akuntansi pada video pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan membahas topik penting dalam dunia keuangan dan tata kelola perusahaan, yaitu penerapan standar pelaporan keuangan sebagai cermin dari etika dan good corporate governance. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas lebih dalam bagaimana standar akuntansi, kemudian perilaku etis akuntan, dan tata kelola korporat berhubungan dan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Apa itu laporan keuangan korporat? Laporan keuangan adalah alat komunikasi antara manajemen dan stakeholder untuk mengetahui kesehatan atau kinerja keuangan sebuah perusahaan. Apakah laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan? Jawabannya harus bisa dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, di Indonesia menggunakan standar baku yaitu SAK, Standar Akuntansi Keuangan, yang bertujuan untuk menyajikan informasi yang relevan, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar dari pengambilan keputusan ekonomi. Macam-macam standar akuntansi di Indonesia. Di Indonesia kita mengenal 4 jenis standar akuntansi atau 4 jenis SAK. Yang pertama ada SAK umum, digunakan untuk perusahaan publik dan go public. Kemudian ada SAK ITAP untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Kemudian ada SAK EMKM khusus UMKM dan ada SAK syariah untuk transaksi berbasis dengan prinsip Islam. Sayangnya standar-standar akuntansi yang tadi disebutkan tidak semuanya maksimal dalam penerapannya di Indonesia, terutama pada SAK ETAP, SAK EMKM, dan SAK Syariah. Latar belakang dari ketidakmaksimalan ini adalah bisa jadi karena pemilik atau owner kurang tentang edukasi SAK atau pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang baku. Seorang akuntan tidak hanya butuh pada keterampilan teknis saja, tetapi integritas moral juga diperlukan dalam pelaporan keuangan. Dalam praktiknya, seorang akuntan dihadapkan dengan dua dilema. Nah, yang pertama, akankah saya melaporkan suatu laporan keuangan apa adanya hanya untuk kepentingan pribadi saja? Nah, kemudian yang kedua, haruskah ia jujur tentang laporan keuangan perusahaan, tetapi risikonya yaitu kehilangan klien? Untuk itu, seorang akuntan harus berpegang teguh pada suatu kode etis. Nah, yang mencangkup 5 dari kode etis tersebut. Yang pertama, integritas. Kemudian yang kedua ada objektivitas. Kemudian yang ketiga ada kompetensi profesional. Kemudian yang keempat ada kerahasiaan. Kemudian yang kelima, yang terakhir yakni perilaku profesional. Nah, dengan mematuhi 5 dari kode etik ini, seorang akuntan dapat menjaga suatu laporan keuangan perusahaan tetap akurat dan etis demi kepentingan publik. Nah, etika juga menjadi landasan penting dalam suatu pelaporan keuangan. Nah, akuntan yang tadi yang sering dihadapkan pada dilema antara menyajikan hasil laporan keuangan data asli atau memoles keuangan tersebut menjadi data palsu yang bisa menjadi keuntungan pribadi saja. Nah, maka kode etik yang 5 tadi dibutuhkan untuk menjadi pemandu dalam pengambilan keputusan seorang akuntansi. Laporan keuangan juga mencerminkan tata kelola suatu perusahaan atau yang bisa kita sebut sebagai GCG. Nah, dalam kerangka teori agensi, manajemen sebagai agen mengelola dana dari pemilik. Tanpa kontrol bisa terjadi konflik antara kepentingan atau penyimpangan. Nah, maka dari itu, suatu laporan keuangan harus disusun berdasarkan SAK dan etika, yakni adalah cara untuk menciptakan transparansi dan mencegah kecurangan. Pelaporan keuangan yang akurat mencerminkan tata kelola perusahaan yang baik. Nah, di corporate governance atau yang biasa kita sebut tadi sebagai GCG adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar
Yang pertama, agar transparan terhadap laporan keuangan tersebut. Kemudian yang kedua, tanggung jawab pada suatu laporan keuangan tertentu. Kemudian yang ketiga, akuntabel. Dan yang terakhir, yakni adil. Nah, tanpa slogan yang jujur, GCG hanya akan menjadi slogan yang kosong saja. Good corporate governance atau yang biasa kita sebut sebagai GCG, tata kelola suatu perusahaan, bukan hanya sebuah slogan yang kosong saja, tetapi ini merupakan suatu sistem yang memastikan suatu perusahaan dapat dikelola secara transparan, bertanggung jawab, adil, dan akuntabel. Laporan keuangan yang andal merupakan pondasi utama dari GCG ini. Dengan laporan keuangan yang akurat dan yang kuat, pengambilan keputusan strategis yang menjadi tepat sasaran. Ketiganya saling berkaitan. Tanpa adanya pelaporan keuangan yang sesuai standar, tata kelola menjadi lemah. Tanpa etika, laporan dapat dimanipulasi. Maka, tata kelola yang sehat membutuhkan pelaporan keuangan yang jujur, serta etika profesional yang kuat. Banyak sekali kasus kecurangan fraud bermula dari laporan keuangan yang dimanipulasi. Hal ini sering terjadi karena adanya agensi problem, yaitu konflik antara manajemen agen dan pemilik prinsipal. Etika akuntan menjadi kunci untuk mencegah hal ini. Akuntan harus berani berkata tidak terhadap tekanan manajemen jika laporan berpotensi menyesatkan. Apa yang dapat kita lakukan untuk memperkuat penerapan standar dan tata kelola yang etis? Berikut adalah solusi dan rekomendasi yang dapat dilakukan. Yang pertama yakni peningkatan literasi dan juga pelatihan akuntansi, terutama untuk pelaku UMKM dan manajemen entitas kecil. Pemerintah dan asosiasi profesi seperti IAI perlu menyelenggarakan pelatihan praktis dan digitalisasi pencatatan keuangan. Kedua, penguatan dan pengawasan regulasi oleh OJK dan PPK sangat penting agar perusahaan tidak hanya patuh secara formalitas, tetapi juga etis secara substansi. Yang ketiga, dunia pendidikan harus menekankan etika akuntansi dan praktik pelaporan sesuai standar dalam kurikulum. Mahasiswa akuntansi harus dibekali keterampilan teknis sekaligus kepekaan moral. Yang keempat, profesi akuntan publik harus terus mendorong budaya integritas dan keberanian menyampaikan kebenaran dalam audit dan pelaporan. Yang terakhir, penyederhanaan standar seperti SAK MKM perlu dikembangkan lebih lanjut agar dapat diakses, diterapkan oleh semua lapisan bisnis. Kesimpulannya, standar pelaporan keuangan bukan sekedar alat hitung, ia mencerminkan etika profesi dan sistem tata kelola yang sehat. Jika semua pihak, akuntan, manajemen, regulator, dan pendidikan menjalankan perannya dengan jujur dan bertanggung jawab, maka laporan keuangan yang menjadi pondasi utama dalam membangun perusahaan yang berintegritas, transparan, dan berkelanjutan. Mari kita mulai dari sekarang, dari diri kita sendiri.